Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik Selasa 28 November 2023. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, untuk renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 11. Kita mengenal kata gereja. Namun, dalam katekese, gereja itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gereja dalam huruf kecil, yaitu bangunan atau rumah ibadah, tempat kita beribadah. Yang kedua, gereja dalam huruf besar, yang artinya kumpulan umat beriman yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, kerap kita tidak dapat membedakan mana yang utama dan terutama antara gereja dalam huruf kecil dan gereja dalam huruf besar. Sesungguhnya Yesus tidak membangun gereja dalam bentuk bangunan, tapi Yesus membangun gereja, yaitu kumpulan umat beriman, dan pondasinya adalah Petrus. Inilah yang diwariskan Yesus kepada kita, umat Allah yang mengimani Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kerap kita umat Katolik menghadapi suatu tuduhan bahwa kita adalah umat yang menyembah berhala. Tuduhan itu datang kepada kita karena di dalam gereja kita ada banyak sekali patung-patung. Patung para kudus, patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, patung Yesus sendiri. Inilah yang membuat mereka menuduh kita menyembah berhala. Apakah tuduhan mereka benar? Bisa benar dan bisa tidak. Mengapa saya katakan bisa benar? Tuduhan orang-orang di luar Katolik mengatakan umat Katolik menyembah berhala akan menjadi benar bila kita sebagai umat Katolik lebih mengagungkan semua itu, patung-patung tersebut, bahkan bangunan gereja yang megah, melebihi bagaimana persekutuan umat menyatu, saling mengasihi, saling mendukung untuk memuliakan Tuhan. Sebab pada dasarnya semua ornamen, patung, gambar, bahkan bangunan gereja itu sendiri adalah sarana bagi kita untuk bersatu, untuk mengadakan relasi kepada Allah sendiri. Nah, bila kita lebih mengutamakan keindahan segala ornamen-ornamen tersebut, benarlah kita telah mengadakan penyembahan kepada berhala. Tapi tuduhan itu akan menjadi salah jika kita umat Katolik mempergunakan semua ornamen dalam gereja, bahkan bangunan gereja tersebut, sebagai sarana saja untuk kita semakin membangun relasi yang baik kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyaksikan sendiri bagaimana orang mengagumi bait Allah karena melihat ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan bait Allah yang begitu indah. Namun, Yesus menegur mereka dan mengatakan akan ada saatnya, akan tiba saatnya, tak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Artinya semua akan diruntuhkan.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa bangunan itu hanya sekedar sarana bagi kita untuk membangun relasi kepada Allah. Namun, bila gereja yang sesungguhnya, yaitu hubungan kita dengan Allah melalui persaudaraan yang penuh kasih kepada sesama, kita hidup bersekutu, memuji dan memuliakan Allah, tidak akan mengalami keruntuhan, karena Yesus sendirilah yang membangun gereja itu. Jangan kita berpikir kehancuran gereja adalah kehancuran bangunan. Sebab telah kita saksikan begitu banyak gereja yang telah diruntuhkan. Begitu banyak patung-patung Bunda Maria yang dihancurkan. Patung Yesus yang dihancurkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kita. Namun, iman atau gereja yang sesungguhnya, yakni relasi kita kepada sesama dan kepada Allah, tidak akan pernah dapat dihancurkan. Dan itulah gereja sesungguhnya yang telah dibangun oleh Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita merefleksikan diri kita. Bagaimanakah gereja sesungguhnya yang diharapkan oleh Yesus? Marilah kita meninggalkan kesombongan diri dengan mengagungkan bangunan-bangunan gereja, keindahan-keindahan ornamen. Tapi marilah kita banggakan bahwa kita hidup penuh kasih seturut ajaran Yesus dan selalu berpedoman untuk kesukaan dan kebahagiaan Allah dalam perjalanan hidup kita. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Allah, yang kelak akan menikmati kebahagiaan abadi yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Amin. Tuhan memberkati.